Halo guys, jadi kami hari ini mau observasi di SDIT Miftahul Iman. Nantikan lagi ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Wirawati PDI MTD. Kami memilih observasi di SDIT Miftahul Iman dengan tujuan dan harapan bahwa pendidikan itu tidak hanya berfokus pada pendidikan negeri saja. Jadi tujuan observasi ini kami mengharapkan kepada mahasiswa lainnya ataupun kepada masyarakat ataupun berbagai kalangan bahwa pendidikan itu di sekolah swasta juga dapat menjadi anak-anak peserta didik yang berguna oleh bangsa kita. SDIT Miftahul Iman ini terbentuk pada tahun 2015 yang mana ada 5 yayasan yang merancang untuk Miftahul Iman ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan perencanaan peserta didik di SDIT Miftahul Iman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan peserta didik di SDIT Miftahul Iman itu diambil dari kriteria yang mereka butuhkan, yaitu seperti bukan bangunan disesuaikan melalui ukuran bangunan dan juga kelas daya tampung kelas di sekolah tersebut. Lalu untuk kriteria anak ini biasanya itu diambil dari umur 6 sampai 7 tahun. Nah, setelah itu apabila ada yang kurang dari 6 tahun akan dimintai keterangan dari psikiater mengenai kebisaan mereka. Apakah kemampuan mereka bisa untuk mengikuti atau menyimbangi anak-anak di umur 6 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masa orientasi peserta didik baru di SDIT Miftahul Iman. Tentu saja setelah penerimaan peserta didik ada masa orientasi. Di sini sekolah Miftahul Iman sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang disebut dengan MPLS, masa pengenalan budaya, masa pengenalan sekolah, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi
kepala sekolah beserta guru-guru yang ada di SD tersebut melakukan MPLS-nya dengan mengundang wali murid atau orang tua peserta didik, mengatur jadwal, melakukan MPLS, dan kepala sekolah memberi arahan atau materi-materi tentang MPLS tersebut dengan menyampaikan materi SOP atau satuan operasional prosedur yang ada di sekolah Miftahul, karena itu sangat berguna untuk peserta didik barunya mulai dia masuk di SDIT serta dia menjadi alumni di SDIT Miftahul. Dan kepala sekolah juga memperkenalkan guru-guru yang ada di sekolah tersebut beserta senior-senior yang ada di sekolah tersebut. Dan tentu saja materi-materi lain mengenai pembelajaran yang ada di sekolah tersebut yang harus diikuti oleh peserta didik baru. Mulai dia masuk di SDIT sehingga dia menjadi alumni di SDIT Miftahul. Saya akan menyimpulkan terkait tentang evaluasi SDIT Miftahul, yang di mana mereka menerapkan sistem etika adat dan laporan kepada peserta didik. Kepada peserta didik baik dan bagus kepada guru dan sesama teman, maka mereka akan dinaikkan tingkatnya. Dan jika sebaliknya, kalau etika adat kepada sesama teman dan kepada guru tidak bagus dan baik, maka mereka akan tidak naikkan. Dan pada penilaian laporan, kita makanya pada cara membuat KTTF, yaitu nilai standar naik kelas tadi nilainya di bawah 4, maka mereka tidak akan dinaikkan kelas. Dan apabila peserta didik nilainya di atas 4 atau 4, maka dinaikkan kelasnya. Terkait dengan kehadiran dan ketidakhadiran sekolah itu, mereka mencatat hadir dan tidak hadir mereka itu dengan sistem manual dengan cara mencatat di buku tiket. Cara mereka menangani ketidakhadiran peserta didik tersebut, bahwa mereka itu ada menggunakan SP atau surat pemberitahuan. Jadi SP ini terdiri dari 3 surat. Yang pertama SP1, SP2, dan SP3. Jika sudah terdapat SP3 atau surat pemberitahuan 3, mereka akan dikeluarkan dari sekolah tersebut. Jadi saya akan menjelaskan mengenai penerimaan peserta didik pada sekolah SDIT Miftahul. Jadi mereka melakukan pendaftaran secara manual, akan tetapi dalam menyebarkan informasi terkait sekolah, pihak-pihak sekolah menyebarkan melalui berbagai sosial media seperti Facebook, Instagram, dan juga lain-lain. Dan setelah itu, orang tua peserta didik baru datang ke sekolah untuk mengisi beberapa formulir yang disediakan oleh sekolah. Setelah itu, dalam menginformasikan ulang terkait penerimaan atau lulus atau tidak lulusnya peserta didik baru ini akan diinformasikan ulang oleh sekolah kepada wali murid peserta didik baru. Saya akan menyimpulkan peserta didik di SDIT Miftahul. Jadi di sekolah itu tidak menerapkan yang namanya pengelompokan homogen, berarti menerapkan pengelompokan heterogen, yang mana heterogen itu dia tidak segala jenis itu atau elemen itu bergabung menjadi satu. Makanya berbagai tidak hanya yang terdaftar dari didik. Setelah mereka itu melakukan pendaftaran, mereka itu digabungkan jadi satu kelas, yang mana ada anak yang hiperaktif, anak yang tidak aktif, ada anak yang pintarnya biasa saja, ada anak yang pintarnya itu memang di atas rata-rata. Mereka digabungkan di satu untuk bisa berbaur satu sama lain dan untuk bisa saling berbagi atau saling membantu satu sama lain. I'm chasing fire when I'm running after you.